Luo Zeng berkata bahwa dia mengambil alih tulang-tulang remaja itu dan melihatnya sebentar. Ada semua jenis tulang di hutan belantara ini yang dibentuk oleh tibia. Tulang-tulang ini tidak takut akan erosi kekacauan. Tetapi tidak ada yang istimewa dari tulang-tulang itu. Kekuatan unik di tulang liar ini benar-benar membuat Luo Zeng penasaran. Tapi kemudian kembali. Tidak peduli pemuda di depannya atau manusia yang tidak membuka kebijaksanaan. Tidak ada kultivasi yang mendalam. Tetapi mereka masih tidak takut akan kekacauan. Apakah mereka juga dianggap lompatan? Bisakah itu dianggap sebagai iblis luar angkasa? Sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan ini. Dia hanya menaruh tulang-tulang yang baru saja dikumpulkan. Pemuda itu dengan cerdik naik dari tanah dan berkata, Dacian bisa terbang. Bisakah membawaku keluar dari sini? Luo Zeng sekarang perlu memahami tempat aneh ini. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia meraih bocah itu dan terbang ke depan. Apakah kamu sering memasuki tempat ini untuk mengambil tulang semacam ini? Luo Zeng bertanya. Remaja itu mengangguk. Ya. Itu terlalu berbahaya bagimu, kata Luo Zeng samar. Mereka yang merangkak di tanah seperti semut untuk Luo Zeng, tetapi mereka dapat dengan mudah membunuh anak ini. Tampaknya beberapa di antaranya tidak layak. Remaja itu tersenyum samar. Kali ini aku tidak berhati-hati, terlalu jauh ke dalam hutan belantara kuno ini. Dulu aku berada di tepi hutan belantara kuno. Tapi sekarang semakin banyak orang yang mengambil tulang belulang itu, aku hanya bisa menyentuh kedalaman. Ambil kesempatan. Ternyata ini disebut hutan belantara kuno. Luo Zeng berhati gelap, dan kemudian bertanya, ada banyak orang seperti Anda yang mengambil tulang-tulang. Tentu saja. Kami hanya mencari nafkah dari itu. Anak itu menjawab tanpa ragu-ragu. Luo Zeng mengikuti topik ini dan mungkin mengetahuinya. Ada juga suku di tepi hutan belantara kuno ini. Anak lelaki ini termasuk salah satu suku. Jika Anda ingin kuat di sini, Anda perlu menyerap kekuatan tulang. Hal yang sama berlaku untuk tujuan bocah ini. Namun, meskipun hutan belantara purba ini sangat besar, ujung tulang telah dikembangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sulit ditemukan. Remaja mengambil risiko besar dan akan pergi jauh ke kedalaman hutan belantara kuno. Tentu saja, dengan kekuatan anak muda ini, apa yang disebut dalam, tidak terlalu dalam di Luo Zeng. Di bawah bimbingan remaja, Luo Zeng mengikuti hutan belantara kuno dan terbang ke depan. Segera setelah itu, tulang-tulang di tanah menjadi lebih langka dan gundul, memperlihatkan area besar tanah hitam, yang seharusnya mencapai tepi. Seperti yang dikatakan bocah itu, semakin banyak orang Yin di luar hutan belantara kuno, semakin sedikit. Selain itu, Luo Zeng juga melihat beberapa manusia menggali di antara tulang-tulang ini, tampaknya mencari tulang-tulang liar. Dia terbang keluar untuk sementara waktu, meninggalkan ruang lingkup hutan belantara kuno, dan akhirnya melihat suku yang tidak terlalu besar. Ayo. Bocah itu menunjuk suku itu dan berkata, sedikit kesedihan di matanya, Dacian, ayo turun dulu. Luo Zeng menerima usul remaja itu. Orang-orang di sini tampaknya tidak terbang di udara, dan terlalu mencolok baginya untuk terbang ke suku dengan seorang remaja. Dalam lingkungan yang aneh ini, Luo Zeng harus berhati-hati. Bagaimanapun, iblis ekstraterestrial di dasar kekacauan dapat mengikat seluruh barang-barangnya. Generator yang sebenarnya di dasar kekacauan mungkin lebih kuat dari orang suci. Karena Dacian telah datang ke sini, silakan datang ke sukuku untuk menjadi tamu, kata pemuda itu dengan tulus. Luo Zeng sedikit mengangguk, dan kemudian mengikuti remaja itu ke suku. Saya tidak menyangka bahwa keduanya baru saja melintasi bukit dan mendekati pintu suku dari suku. Sekelompok besar pria kekar bergegas keluar. Orang-orang ini dipersenjatai dengan tongkat kayu, garpu besi, batu, dan mengesankan ke arah Luo Zeng dan remaja itu. Bintang bencana. Kamu berani kembali. Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu adalah bintang bencana, kamu akan berani untuk kembali ke suku kami. Jangan bilang apa-apa, roll saja. Tujuan mereka bukan Luo Zeng, tetapi anak muda di sekitar Luo Zeng. Orang-orang ini meraung ketika mereka bergegas. Beberapa orang melambaikan tongkat dan garpu besi, sementara yang lain menghancurkan batu-batu besar. Pria muda itu berteriak dan tiba-tiba bersembunyi di belakang Luo Zeng. Tubuhnya masih gemetaran. Dacian, bantuan Dacian, orang-orang ini akan membunuh hidupku. Luo Zeng menyapu seorang anak lelaki. Ekspresinya, suaranya, dan gerakannya sangat ketakutan, tetapi tidak ada ketakutan di matanya. Mata manusia sangat sulit dipalsukan, si kecil ini ingin menggunakan dirinya sendiri. Si remaja membiarkan dirinya mendarat terlebih dahulu. Tujuannya bukan untuk membiarkan orang-orang ini melihat bahwa mereka dapat terbang, sehingga talenta-talenta di suku ini berani bergegas ke yang tidak bermoral. Alis Luo Zeng telah kusut. Meski begitu, di hadapan sekelompok orang yang bergegas, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan memadatkan sumber kekuatan yang tak terlihat. Hei! Batu yang terbang di udara tiba-tiba berubah menjadi bubuk bengkak. Dan mereka yang melambaikan tongkat dan garpu besi hanya merasa tangan mereka kosong, dan senjata mereka juga menjadi ujungnya mengembang. Dacian sangat kuat. Dacian membantu saya untuk mengajar mereka. Orang-orang busuk ini menggertak saya setiap hari. Biarkan mereka merasakan warnanya. Wajah-wajah kelompok orang-orang ini tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mereka menyaksikan remaja itu membawa kembali orang asing, dan tidak menganggapnya serius. Saya tidak berharap orang ini begitu kuat, tetapi juga membantu pemuda itu. Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu membantu bintang bencana ini? Meminta pria berkepala datar pertama yang menatap Luo Zeng. Luo Zeng berkata dengan tenang, saya tidak bermaksud untuk membantunya, tetapi ada sesuatu. Anda dapat mengatakannya dengan baik, tidak perlu menjadi anak seperti itu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia,
Belum lagi bahwa Luo Zeng tidak suka perasaan sedang digunakan. Anak-anak. Laki-laki berkepala datar itu tersenyum dengan dingin. Sejak orang ini datang ke suku kami, bencana telah ada selama bertahun-tahun. Ini bukan anak-anak, ini adalah bencana yang hidup. Itu hanya akan membawa nasib buruk. Teman-teman yang tidak dikenal, ini adalah urusan suku kita sendiri, kata yang lain. Aku bukan bencana. Pemuda itu menguntit lehernya dan berkata bahwa dia sangat sedih. Sister Xiao Xiao dapat membuktikannya. Hei. Pada awalnya, jika kamu tidak cukup baik hati untuk merawatmu, suku-suku kami tidak akan jatuh ke titik seperti itu. Hari ini, kamu tidak ingin kembali ke Horde. Pria berkepala datar itu berkata dengan tegas. Pada saat ini, seorang wanita dari suku itu datang perlahan, dan ada suara yang dingin dan manis. Karena kamu tidak membiarkan kendaraan Yas itu pulang, maka aku dan suku itu meninggalkan suku itu.